Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita sebagai insan yang lemah memanjatkan rasa puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia dan kenikmatannya, kita semua masih diberi umur yang panjang pada saat ini. Dan tak lupa pula, salawat berserta salam tetap tercurah luah limpahkan kepada baginda kita, yang dimana beliaulah yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman zulumati ila nur hingga sampai saat ini. Ia adalah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mengalami atau menghadapi yang namanya musibah. Peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Atas berbagai macam musibah yang datang menerpa dalam hidup, maka kita harus meyakini bahwasanya semua bisa terjadi atas izin, atas pengetahuan, dan atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui atau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah salah satu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi apapun dengan tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengalami yang namanya musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu dengan sabar dan sholat. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelas dalam ayat di atas, kita diperintahkan untuk sabar dan selalu melaksanakan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu, kemudian baru sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya lika-liku dan cobaan hidup. Segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kesengsaraan adalah ujian yang dimana menguji kualitas iman kita. Bila seseorang itu mampu menghadapinya dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perlunya kita bersikap sabar, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya sabar adalah salah satu daripada iman, yang dimana itu merupakan kepala daripada tubuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian harus selalu dihadapi dengan yang namanya sabar. Karena apabila kita sebagai manusia atau sebagai hamba Allah mendapat cobaan lalu kita hadapi dengan rasa benci, maka itu akan menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa kita. Oleh karena itu, sabar terdapat 3 bagian. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang teman-teman dengar dan apa yang teman-teman lihat mungkin dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.